Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Santekno. Kali ini lanjut untuk HTTP router, tutorial untuk membuat middleware. Untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan middleware yaitu Cross Original Resource Sharing atau CORS. Ini adalah mekanisme keamanan yang memungkinkan kita bisa membatasi permintaan dari HTTP. Misalkan dengan domain yang berbeda. Nah, di sini berarti biasanya aplikasi web itu sering terintegrasi dengan API yang tidak berasal dari domainnya. Misalkan Santekno gitu. Nah, dia resource-nya berbeda domain gitu. Di domain yang berbeda lah gitu. Nah, itu bagaimana cara memvalidasi atau membatasi bahwa ini dari domain yang valid gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan middleware CORS ini yang dibutuhkan untuk mengontrol dan memberikan akses ke sumber atau ke database kita misalkan gitu untuk mengambil datanya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat middleware CORS sederhana yang diimplementasikan di HTTP router. Sebelumnya berarti teman-teman harus membuat project, golang, terus initial modul, dan go get yang HTTP router. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mengikuti tutorial ini sebelumnya, mungkin tinggal lanjutkan saja. Oke, balik lagi ke sini. Yang pertama kita akan coba buat file namanya course.go. Terus kita akan membuat function. Yang functionnya itu kita akan handle beberapa metode yang masuk ke dalam HTTP router itu. Misalkan kalau kayak seperti ini. Next. Atau kita copy aja nih yang biasa kita pakai. Nah, ini kita kirim course ke sini. Terus ini. Nah, udah. Tinggal masukkan allow all origin, misalkan originsnya mau di mana, terus methodsnya mau kayak gimana, bisa dicek, sama headers defaultnya mau dicek apa aja, itu juga bisa pakai course ini dengan cara header set misalkan access gini, access control allow origin, ini berarti ke semua. Terus misalkan lagi kita ke methods. Nah, methods yang mau di allow apa aja? Get, post, delete, options, kayak gini. Terus selanjutnya selain origin, headersnya juga yang kita validate itu adalah misalkan content type, dan authorization itu masih bisa di handle. Terus misal kredensial, ya perlu kredensial true. Misalnya ini. Terus misalkan teman-teman pengen ngehandle salah satu metode, misalkan ini if misalkan if it's requestnya itu option request, maka misal responsnya return with okay immediately. Misalkan kayak gini. Berarti kita akan cek if metodenya sama dengan method option. Nah, kita akan balikin misalkan write
HTTP oke, langsung write header tanpa ada body. Ini contoh aja ya. Selanjutnya berarti call the next sender. Berarti next. Ininya berarti WRP. Dah. Ini adalah functionnya. Berarti kita harus buat di sini handler dipanggil add middleware untuk course authentication. Sebenarnya bukan authentication juga, hanya validation deh. Validation. Terus kita get misalkan protected course. Middleware-nya kita panggil. Course. Terus kita bikin function. Nah, bikin function. Kita buat functionnya di handler aja. Nah, kita buat function namanya course handler. Misal kita write apa ya? Kita write byte welcome to the course validation. Nah, tinggal di sini course handler. Dah. Simple. Kita jalankan. Terus kita cek nih kalau put dia masuk nih. Kalau put apakah masuk ke dalam course? Nah, harusnya tidak nih. Kalau dicek apakah masuk? Oh, harusnya masuk nih. Put harusnya masuk ya. Kita coba lagi. Course validation, get, masuk, post, metode tidak mendukung. Oh, ininya ya. Karena protected course. Kita cek. Handler. Karena di sininya get, ya harusnya get sih. Dia bakalan. Tuh, post tidak akan mendukung, get pasti mendukung. Terus kalau misalkan pakai delete tidak akan mendukung karena kita initiate menggunakan get. Kayak gitu. Kalau misalkan nih kita buat di sini post terus put delete atau kita coba dulu option. Kalau dia kirim option di G harusnya nah kelihatan kan statusnya oke karena udah lewat middleware maka dia akan dibalikin. Dibalikinnya langsung HTTP oke aja kalau option. Delete put post get. Nah, delete put post get kalau misalkan nih di kita delete push put post get. Nah, ini udah ada tapi kita hilangkan misalkan get-nya nih. Get-nya di sini. Terus kita hit get. Hit menggunakan get terus pakai course. Nah, ternyata masih masuk nih. Karena kita langsung ngevalidate, ngeset semua yang ada di sini di set post put sama delete option. Kalau mau cek ya, nih di sini get tapi di headernya nah allows-nya udah di set. Put post put delete option.
Kayak gitu. Ini untuk ngevalidasi di bagian headernya. Selanjutnya kita akan coba buat middleware. Ini unit testnya. Middleware yang course ini unit testnya ya. Jadi nanti argumennya itu adalah method string. Lalu di sini argumen dan once-nya itu ada 3. Once status code, terus once next call. Di sini statusnya berarti integer. Next call-nya ada once course headers set bold. Nah, terus kita akan set di bawahnya modifikasi dikit. Recorder HTTP test, terus new recorder, terus sekarang requestnya kita requestnya HTTP request juga, new request. Ini tergantung method, terus di sini slash dan tidak ada body. Selanjutnya param, sini untuk saat ini tidak dipakai param. Nah, lalu kita akan cek next call-nya define false. Terus kita set next yaitu ke function. Functionnya mirip kayak course yang ini. Nah, course ini kita pindahin aja ke sini. Nah, lalu kita next call-nya sama dengan true, terus write header HTTP oke. Nah, selanjutnya handler kita masukkan ke handler tersebut, terus handler kita kirim recordernya, requestnya sama param. Setelah itu kita validasi. Status code, validasinya berarti recorder code tidak sama dengan yang diinginkan. One code. Ini misalkan error T, error F. We got status code-nya berapa, once-nya apa, the recorder code dan once-nya. Terus kita set juga next handler. Di sini berarti next handler atau next call. Di sini once-nya once next call. Next berarti di sini next call apa, once-nya apa. Next call, once-nya once next call. Satu lagi berarti course-nya. Course headers. Nah, ini course headers itu kita cek dulu. Once course header set. Setelah itu berarti kita harus ambil dulu headernya. Dari recorder, header, gimana ya? Header, nah ini aja deh. Nah, baru kita validate dari header tersebut. If headers get nah ini satu-satu nih. Nah, satu-satu akan tidak sama dengan bintang, berarti set error. Nah, langsung aja deh. Nah, gini. Terus apalagi methods. Nah, method di sini berarti get
pause, put, delete, options. Nah, ini gini, di sini ganti methods. Terus kita set lagi. Ada headers. Nah, headersnya juga harus ini. Nah, kita copy aja. Headers. Satu lagi. Credentials. Credentialnya harus true. Credentialsnya set true. Oke, udah, tinggal kita buat case-nya. Yang case yang pertama misalkan options request should return terus without a body, calling next ya, karena ini tidak langsung call next-nya, berarti metodenya options. Nah, ini terus di sini once code-nya http oke, terus once calls-nya false, set header-nya true. Selanjutnya dia ada misalkan get request should call next and return oke. Metodenya berarti http method get, statusnya http oke, next calls-nya true, setnya true ya. Terus ada lagi post, misalkan request should call next and return, sama sih harusnya. Nah, ini sama juga nih, buat make sure aja. Kita buat case-nya. Udah, sebenarnya dua case ini harusnya udah cater sih. Kita jalanin aja, coba. Oke, udah semua. Nah, udah dijalankan. Yang pasti sih yang ini kita bisa custom. Misalkan kalau ada metode yang tidak sesuai, maka atau yang sesuai, misalkan dia tidak langsung ke handler, cuman langsung di return oke. Misalkan ini option ya. Ini kayak case sesuai sama keinginan teman-teman. Misalkan kalau status delete ya, walaupun misalnya di sini di handler itu udah dibuka metode get delete, tapi saat di course-nya nggak boleh, maka middleware ini bisa handle di sini. Misalkan di sini metode delete itu akan internal server error gitu di write-nya, itu bisa saja. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di videonya, dan jangan lupa subscribe Santekno channel ini, nanti akan selalu ada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.